Semoga laku hari ini nih. Kita mau nge-review nih, tentunya dengan saya, Cing Abdel, reviewer kuliner paling top se-Indonesia dan sekitarnya. Asia Tenggara lah masuk di situ ya. Sekarang kita mau ke tempatnya Cimehong. Ya. Mas. Selamat datang di toko kami. Mas Rusdi? Bukan. Siapa? Firza. Oh, Mas Firza. Tadi Rusdi mulu. Iya. Mas Firza, ada jual kue yang nggak sekarang nggak? Kue apa tuh? Kue entar. Kue tar. Kue tar ya. Ada kue yang amis nih. Apa? Ikan kue. Ikan cuek dong. Keplesetan aja. Ini kue yang salah pakai baju. Apa? Kue putri Saltum. Salah kostum. Sekarang beli aja, Mas. Apa? Mau beli nggak? Oke, ini saya mau ini satu. Di sini aja, boleh ya? Saya di sini aja nggak bisa diambil nih. Enggak, maksudnya saya tunjuk ya. Nah. Nih, yang ini satu nih. Yang itu Ini satu. Oke, yang ini dua. Yang itu. Kayaknya ini udah sama. Kayaknya lo gue tunjuk yang mana juga harus itu ya, kalau toplesnya tinggal segini ya. Sama ini 6. Itu 6. Ya. Sisa 1, kosong yang itu. Hah? Kosong yang itu. Kosong ya, yang atas nih. Atas. Itu gedung. Bukan ini nih. Oh nggak usah, udah nggak usah. Udah nggak usah. Kosong sisa 3. Oh sisa 3 ya. Oke lah, kalau gitu berapa? Ini totalnya 800.000. 800.000. 800.000. Wah guys, mahal banget 800.000 guys. Gile. Depan itu. Salah ya? Gak ada ya? Nah, guys, mahal banget 800.000. Waduh, ini tuker, kenapa? Tapi emang harganya segitu. Gratis dong tuker konten. Jangan. Nanti di review. Peraturan tokonya gitu supaya bisa gaji karyawan. Guys, 800.000 sih kemahalan ya kalau untuk dia dalam toples kayak begini aja. Tapi enak kok. Ya tapi kan nanti di review bagus. Udah. Jangan. Yang punya aja mana deh? Gue kayaknya sama lo nggak pas nih gue tawar-tawarannya. Yang punya ada. Jadi tukar konten, namanya konten kreator itu menukar konten dengan barang-barangnya. Nah kalau ditukar konten gitu kita gajian pakai apa? Pakai like? Enggak, ya terserah. Itu kan buat promosinya. Dan nanti nama tokonya makin naik, penjualan makin tinggi. Ya untung-untung juga. Nanti saya yang dimarahin, malah saya dipecat. Nanti saya nggak ada kerjaan. Ya nggak apa-apa. Lah, kenapa kan saya nggak ngaruh ke saya? ngelamun lagi saya di kosan. Ya silakan. Mau ngelamun kek. Ci, sama bosnya aja langsung ya. Ada, ini bukan bosnya kan? Bukan, saya iya. karyawan doang ini. Masya Allah nih, Cimehong. Dari tadi nih, kita udah bersama Cimehong nih ya. Oke guys. Ci, ini mau pesan kue, tapi boleh nggak ditukar sama konten? Maaf, Cing Abdel. Ya. Di tempat saya ini nggak ada yang gratis. Kalau mau konten tetap harus beli. Ya, kan nanti di review bagus, Ci. Maksudnya 800.000 tuh ditukar jadi story, jadi ini. Oh, kita Cimehong bagus. Pelayanannya rasanya enak, bersih gitu. Maaf, kita nggak ada yang gratis. Tetap bayar, harus bayar. Nggak ada apa namanya? Barter gitu nggak ada, Ci? Nggak ada. Lo kasih tahu dong. Sekarang zamannya sosmed. Tapi nggak bisa. Itu Mas, kalau seandainya barter-barter begitu, kasihan. Cimehong. Iya. Ya. Kita punya keluarga, saya juga punya keluarga. Keluarga saya orang semua, nggak ada yang pesan kangkung. Gak usah bawa keluarga, kok jadi ngeluh sama gua. Emang gua juga gak punya keluarga, gua juga punya. Emang kalau barteran, follower Mas berapa? Saya 500 juta. 500? Iya. Lah, kalah sama Cimehong. Cimehong Berapa? 500.200. 700 dong namanya gitu ya. Jadi nggak boleh nih, Ci? Enggak. Harus beli di sini juga? Beli. Walaupun yang datang konten kreator? Iya. Oh gitu, tapi kan Cimehong kan tahu saya, masa nggak dikasih juga sih? Enggak, maaf. Kita tetap harus bayar. Mana sih? Cimehong, apa kabar? Baik. Aku mau beli dong yang itu Nggak 100. bisa barter di sini. Emang siapa yang mau barter? Mau cash kok bayarnya. Yang itu 100, mau ada arisan Ci. Yang donat, yang coklat itu 20. Yang vanilla 30. Kalau ini dibuat lagi dulu, nunggu gak apa-apa? Ah nggak apa-apa, yang penting saya banyak duitnya. Beli kan tapi? Ya beli lah. Beli, Iya, Mas. Bayar? Iya, Nggak ini ditukar. aja bayar. Masa situ minta gratis? Lah emang siapa yang minta gratisan? Emang masih ada? Cing Abdel.
Nggak gratis, Iya. nggak gratis, Tuker nggak gratis, konten tuker katanya. konten. Ya ampun. Collab. Tuker konten, Ya nggak tukar gratis. konten doang, nggak ada cashnya. Ya Nggak ada. buat apa? Ya buat promosi, Promosinya emang bakal gimana kalau ditukar? masif. Hah? Promosinya masif. Oh, Masif, ya dipromosiin di Reels, di Story. tapi kan yang penting juga butuh biaya operasional ya nggak sih? Iya. Emang nggak harus gaji masnya. Iya. Mas siapa? Mas Firza bukan sih? Kita Benar, pernah benar. Ya, Firza. Saya masih orang, bukan AI ini. Iya kan? Ah, ih, kok ah, Bukan A I U E O. AI. AI saya AI. Aduh, dimarahin sama Cimehongnya. Tuh, tapi ngomong-ngomongnya harus hati-hati nih, Cing. Cing salah Cimehong sama kayak Cing Abdel. Soalnya apa? Sekarang tuh banyak yang ngaku-ngakunya konten kreator tuh ya. Terus katanya mau kasih review bagus, kasih ulasan bagus. Padahal nggak nguntungin, buat konsumen kan bohong jadinya reviewnya. Ada ini mungkin juga akunnya juga akun beli. Follower beli. Suatu Jadi kegiatan yang followernya tuh banyak semua. akun saya nggak beli, follower yang saya beli. Nih, yang harus hati-hati. Follower. Iya, followersnya beli. Nah, jangan sampai juga. Nah, ngomong-ngomong praktik ulasan palsu, ini ada dilakukan sekelompok pendukung alias buzzer. Banyak banget sekarang ngisi kolom komentar misalnya di produk toko daring katanya, oke, keren produknya padahal enggak. Jadi ada jasa rekayasa pembelian, ada ulasan yang ditawarkan secara terbuka buat pengaruhi minat pembeli. Nah, tapi sayangnya nggak semua ulasan palsu itu kasih umpan balik alias feedback yang positif. Lihat nih. Angka pembelian tinggi, rating tinggi, dan banyaknya ulasan positif menjadi faktor penentu yang mendorong konsumen untuk membeli barang meskipun awalnya tak berniat membeli. Namun, bagaimana kalau ulasan yang diunggah berisi ulasan palsu yang justru merugikan pemilik toko daring? Cimehong, salah satu pengusaha kuliner, memanfaatkan media daring untuk berjualan dan memasarkan produknya. Namun seperti dua sisi mata pisau, seiring pesatnya penjualan kuliner Cimehong di media sosial, hadir pula ulasan negatif yang justru menurunkan penjualan hingga 50%. Ya, ulasannya seperti Bika Ambon. Bika Ambon itu katanya ada kutu, ada kecoa, atau lapis legit katanya kering gitu, nggak berminyak. Saat ini juga agak turun, tapi nggak sebelum yang viral itu. Jadi masih oke. Penurunannya ada 50% ada. Tapi kalau memang waktu yang viral itu kapasitas kita nggak bisa produksi ya. Tim investigasi Kompas menemukan fenomena bisnis ulasan yang terindikasi palsu di sejumlah toko daring. Ulasan tersebut muncul dalam forum ulasan produk kecantikan, produk fashion, hingga Google Review. Dari hasil investigasi, ditemukan kelompok orang yang dibayar untuk membeli produk tertentu di toko daring dan memberikan ulasan serta rating terhadap toko sesuai dengan permintaan. Yang menampilkan layanan-layanan buzzer untuk berbagai keperluan. Dan itu untuk beberapa situs itu sudah berbadan hukum. Mereka berbentuk PT, jelas kantornya, dan jelas layanan apa saja yang mereka berikan. Salah satunya terkait ulasan palsu atau fake review ini. Nah, ada salah satu lembaga riset pasar di Singapura yang menemukan bahwa hampir 5-10% itu transaksi di loka pasar Indonesia itu terindikasi palsu. Nah, itu gambaran besarnya. Ada transaksi palsu di dagangnya Indonesia. Kami cari siapa pelakunya, dan salah satunya adalah teman-teman buzzer. Fenomena ulasan palsu dapat menyesatkan konsumen, yang akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan konsumen. Konsumen perlu untuk jauh lebih bijak dan kritis jika ingin membeli produk melalui toko daring agar tak tertipu dengan ulasan palsu. Tim Liputan Kompas TV.
hati-hati tipu-tipu ulasan palsu. Nah, buat bahas ini kita sudah bersama dengan Mas Insan Al-Fajri, jurnalis harian Kompas, ada Cimehong, pengusaha kuliner, dan Mas Riza Nova Mujahid sebagai lead analyst di Drone Emprit. Selamat malam semuanya. Malam. Saya ke Cimehong dulu deh, pernah dapat nggak sih pengalaman dapat review jelek barengan gitu, padahal nggak sesuai sama kenyataan gitu, nggak sesuai sama produk yang Cimehong jual? Pernah. Gimana tuh Ci ceritanya? Hah? Ceritanya gimana? Ceritanya Bika Ambon saya di review ada kecoa atau lalat gitu. Terus ada lagi yang keras kayak sabun. Terus ada yang bilang lapis legit kering, gak berminyak gitu. Padahal itu nggak benar sama sekali, orang nggak tahu benar. kualitasnya. Iya, kualitasnya. Nah terus Cimehong itu gimana pas dapat review jelek gitu? Ya ngelawan sambil kita terangin bahwa itu nggak mungkin punya. Kita buktikan bahwa itu yang namanya lalat, kecoa dibilang kan. Ya. Nggak ada, karena itu. semua pada mereka yang nge-review itu kan dia nggak ngerti cara buatnya tuh seperti apa. Iya. Terakhir kan ke adonan, jadi biar mereka mungkin rame kali follower tambah ikut, kita jatuh gitu. Kita buktikan nggak ada. Ya. Terus yang dibilang tepung ada kutu, nah yang namanya kita buktikan tepung sagu itu dari zaman dulu saya nggak pernah ada kutu kecuali terigu. Ya. Nah, yang lapis legit juga dibilang kan berminyak. Ya kita jelasin nggak terlalu berminyak banget karena kita memang jaga. Baik, sekarang ke Mas Fajri, sebenarnya apa aja sih temuan dari tim investigasi Kompas ini? Ini kan khususnya soal buzzer ulasan ya. Apakah ada yang ulasan positif atau bahkan ada yang ulasan negatif? Ya, Cing, beberapa waktu lalu tim investigasi harian Kompas atau Kompas ID itu menerbitkan liputan soal fenomena buzzer di media sosial. Ya. Salah satu fokus kita adalah mau melihat bagaimana mereka bekerja, teknologi apa yang digunakan, lalu untuk kepentingan apa saja. Ya. Nah, temuannya adalah salah satunya buzzer juga digunakan untuk membuat ulasan yang direkayasa terhadap sebuah produk dan jasa. Begitu, Cing. Ya. Apa ulasan yang direkayasa bisa baik, bisa buruk gitu? Apapun. Cuman yang menjadi fokus kami waktu itu untuk melihat seberapa terbuka layanan ini sekarang. Kita tahu beberapa tahun lalu layanan buzzer itu belum begitu terekspos di media sosial. Dia terasa tapi kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana layanannya dilakukan. Sekarang sudah sangat terbuka dan orang-orangnya, para pemainnya bisa kita temui langsung, bisa kita hubungi. Mereka berada di bawah, ada yang berada di bawah agensi pemasaran digital, ada yang berada di bawah naungan perusahaan yang berbadan hukum. Yang membedakan mereka adalah ada yang menggunakan teknologi untuk mengulas dan membeli sebuah produk secara rekayasa. Jadi barangnya, transaksinya terjadi, tapi barang itu dikembalikan lagi atau tidak digunakan sebetulnya. Oh, dibalikin lagi, cuma pura-pura beli aja. Iya. Banyak itu. Banyak banget ya, Cimehong juga tahu itu ya, Ci? Tahu, saya juga baru tahu gitu. Ada, ternyata saya tanya-tanya, ya print itu kan bisa di print. Banyak gitu kan. Ya pura-pura resinya gitu ya. Iya. Nah, tapi saya tuh bingungnya gini ya, karena dulu tuh beberapa waktu terakhir, 5-10 tahun terakhir, kita tahu buzzer itu buat politik. Mau pesta demokrasi, apapun eventnya pasti ada buzzer. Sekarang kok ke review makanan? Saya mau tanya ke Mas Riza Nova, tapi nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Roadpedia kalkulator sekarang. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap. Inspirasi ibuku. Gurih kentalnya.
Aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingswood. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Aduh, nyeri otot pinggang. solusi praktis minum Oskadon SP. Awas ngantuk. Oskadon SP nggak bikin ngantuk. Let's go. Udah oke nih. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, redakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP, sakit pinggang, nyeri otot, dan sendi lewat. Let's go, pancen oye. Nih, saya ada datanya nih, Ceng Abdel. Selain temuan dari jurnalis harian Kompas Investigasi tadi, ternyata juga ada jejak pendapat yang diperoleh dari Litbang Kompas. Nah, pengumpulan pendapat ini dilakukan dari tanggal 19 sampai 22 Mei 2025 lalu. Nih, sampelnya lihat nih, Cing, datanya berapa? 514. 514 responden. Iya, kita lihat ya. Nih, datanya dari belakang kita, Cing Abdel. Yang pertama, ini adalah untuk pembaca ulasan. Kita lihat ini yang review maksudnya ya? Ya, review. Baca itu review ya? Ya, jadi kan kalau kita beli sesuatu online atau apapun itu kan biasanya suka lihat, bagus kan ini bintangnya berapa, review berapa gitu kan. Nah itu yang banyak membaca ulasan, kita lihat jumlahnya. Ini yang selalu baca ada 42,3%. Ini yang jadi sasarannya berarti? Yes, 42%, ini termasuk tinggi ya? Iya, terus yang sering pun banyak tuh, 23,3%. Terus yang jarang baca 17,5% ya lumayan so-so. Terus ada yang sesekali baca 14,9% dan juga tidak pernah baca 2%. Kalau saya tuh termasuk yang sering baca loh. Sering baca ya. Kalau dijumlahin berarti yang gampang terpengaruh oleh sebuah ulasan ada sekitar 65,6% ya. Cukup tinggi ya. Luar biasa. Cukup tinggi. Ini yang nggak pernah baca maksudnya nggak pernah belajar atau gimana? Bukan, nggak pernah baca ulasan, nggak pernah baca review gitu. Nah, nextnya ada lagi datanya, kita lihat. Iya, ini data kedua ini umpan balik nih atau feedback dari pembeli atau pelanggan ya. Ada yang kecewa beli produk daring. Oh, daring ini dalam jaringan online. Oh iya, betul. Iya, ini ada yang satu kali kecewa 33,1%. Beberapa kali kecewa. Kecewa. Beberapa kali kecewa 51,3% dan tak pernah kecewa karena nggak pernah beli mungkin 15,7%. Jadi yang kecewa juga banyak ya sekitar 84,4%. Kalau saya kayaknya beberapa kali kecewa tapi buat urusan lain. Beda. Beda dong. Itu beda. Nah itu jadi ternyata ini berdampak juga. Berdampak ya, sangat berdampak ya. Kalau saya misalnya kayak review hotel itu saya lihat benar-benar. Sama-sama. Tahu bisa di rekayasa. Iya, di rekayasa ya. Yaudah kita lanjut lagi yuk, kita ngobrol sama narasumber. Kita ini bersilang. Kita jadi begini ya. Iya, masih bersama Mas Fadri Cimehong dan Mas Rizanov. Tadi kita ke Mas Rizanova dulu, soal ternyata kan bergeser atau justru sebaliknya. Fenomena ini awalnya dari review buruk dulu atau review palsu dulu, baru ke politik. Fenomena buzzing di Indonesia itu mulai ramai setelah media sosial ramai tentu saja. Media sosial ramai itu sekitar 2008 kayak gitu ya, mulai ramai itu. Nah di awal-awal aktivitas buzzing itu kuat untuk mengamplifikasi atau mengkampanyekan atau mempromosikan aktivitas komunitas. Biasanya begitu. Setelah aktivitas komunitas rasanya kok betul rame, lalu mereka masuk ke bisnis, aktivitas perusahaan dan sebagainya kayak gitu ya. Lalu semuanya berubah, tadi masuk ke politik sejak 2012. Baru setelah 2012 aktivitas buzzing di dunia politik itu meningkat dan peningkatannya terjadi
bisa dikatakan agak-agak eksponensial gitu. Karena peningkatannya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Puncaknya ya tentu saja setiap event-event 5 tahunan. Ya. Dari 2012 itu menuju pemilu di 2014. Isu-isu itu yang ramai. 2012 itu banyaknya digunakan untuk mengamplifikasi program-program kampanye Pilkada DKI. Oh, di DKI diawali ya. Oke, tapi sekarang juga ternyata yang bikin orang kaget karena bicara soal keseharian, review yang biasa kita baca loh ya. Kalau mau tadi booking hotel, makanan enak. Kalau Cimehong kepengaruh nggak sih misalnya, atau jangan-jangan ada strategi untuk menjatuhkan bisnis pakai review jelek misalnya? Saya sih nggak pengaruh. Pernah mengalami nggak misalnya, atau hati-hati jangan-jangan ada kompetitor yang mau coba-coba kasih review jelek gitu. Kalau Cimehong peduli sama itu atau enggak lah? Saya sekarang udah nggak peduli semenjak itu. Enggak. Yang penting laku ya. Yang penting laku-laku aja. Iya. Ya, karena orang biasanya tahu sendiri juga ya kualitasnya ya. Tapi ya itu kita harus sering-sering bikin konten. Kita aktif. Iya. Oh iya, makanya Cimehong tuh banyak bikin konten biar tahu nih cara bikinnya gini. Jadi kelihatan ya. Edukasi dan literasi. Ya, Mas Fajri, ada temuan dari tim investigasinya, kenapa orang mau melakukan hal yang seperti ini, kadang-kadang berbohong atau berbuat buruk yang pengaruhnya ke orang lain tuh jelek gitu? Pertama karena ini kan terjadi di rezim media sosial ya. Di mana algoritma itu menjadi salah satu hal penting untuk kinerja toko daring. Karena itu ada upaya untuk mengakali algoritma. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tim buzzer. Ada 2 pendekatan yang dilakukan dari liputan kami. Ada pengelola buzzer itu yang meramaikan sebuah produk, mengulas sebuah produk dengan secara manual. Jadi betul-betul orang. Oh, bukan orang bot beneran. ya? Jadi kalau ada 1000 review, 1000 orang sebenarnya. Bisa jadi orangnya cuma 100 karena 1 orang mengendalikan 10. Oke, ada akunnya gitu ya. Tapi ini dengan konsekuensi biaya yang cenderung relatif lebih mahal. Yang kedua menggunakan teknologi. Jadi minim sumber daya tapi kinerjanya bisa sangat canggih di media sosial dan biayanya relatif murah. Salah satu teknologi yang digunakan itu adalah soal ternak ponsel namanya. Jadi kalau kita di media sosial scrolling gitu ya, menemukan ada visual HP itu banyak banget. Banyak banget. Terus ada satu perangkat komputer yang mengendalikannya. Nah, itu dia yang disebut dengan ternak ponsel itu. Aduh. Dengan itu 1 orang dengan perangkat komputer yang terhubung dengan alat itu bisa mengendalikan sedikitnya 2.000 akun. Waduh. Misalkan 2.000 akun dagang di WA dan lain-lain. Sebenarnya udah ada teknologinya belum sih Mas Riza untuk menolak yang seperti ini? Jadi misalnya aplikasinya nih menolak kalau memang sepertinya nih ulasan-ulasannya nggak asli dari orang gitu. Atau kita bisa mengidentifikasinya gimana untuk tahu cara kerjanya, bedanya. Tiap platform media sosial ada upaya untuk membatasi hal-hal seperti itu ya. Membatasi aktivitas yang mencurigakan, aktivitas bot katakan begitu ya. Selain itu di Indonesia e-commerce juga saya kira punya kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi hal itu. Ada larangan-larangan yang harus diikuti kayak gitu. Bagaimana cara kita membedakannya? Sebenarnya ini agak-agak sulit juga kalau kita tidak teliti. Jadi kunci utamanya ada pada ketelitian. Misalkan ulasan-ulasan yang janggal, ulasannya kok sama nadanya, semuanya sama, bahasa-bahasanya enggak. Diksinya juga sama. Iya, bahasa-bahasa mirip-mirip kayak gitu. Atau usia tokonya 5 bulan, penjualannya tidak masuk akal kayak gitu. Itu bisa cara-cara mudahnya kira-kira seperti itu. Selain tentu saja itu kalau yang positif, Cing Adel. Kalau yang negatif kita juga bisa kenali dari bahasa-bahasa yang digunakan. Biasanya kalau tadi disampaikan ada perusahaan atau ada organisasi yang manage review negatif atau positif itu. Biasanya mereka targetnya itu hanya dikasih link kayak gitu ya, terus dikasih target bahasanya seperti apa. Kalau positif biasanya paling beberapa kalimat saja tuh Cing. Cuma pendek-pendek saja. Jadi semakin pendek, semakin seragam bahasanya, itulah yang harus dicurigai. Harus dicurigai. Nah, singkat aja Cimehong nggak takut ya kalau ada ancaman review-review jelek dari kompetitor gitu. Yang penting kualitas aja kalau dari Cimehong. Iya. Udah semenjak yang kemarin tuh udah
sekarang udah nggak takut. Yang kemarin itu jadi pengalaman berharga banget Iya, kayaknya iya. Cimehong ya. Terima kasih banyak sekali lagi Cimehong, terima kasih Mas Fajri, terima kasih juga Mas Rida Nova, harus hati-hati nih makanya. Iya, jadi jangan terlalu percaya sama ulasan lah sekarang. Iya. Coba aja langsung. Iya, Iya. telepon aja langsung customer service-nya. Betul, dan itu gak kerasa juga udah selesai sampai Indonesia Malam Akhir Pekannya. Setengah 9 sekarang. Iya Kan loh. baru 22.06. Coba beda 4 menit tuh. Iya. Ya udah deh, kalau gitu kita ketemu lagi di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan minggu depan. Saya Friska Clarissa. Saya Abdul Harian, sampai jumpa.